Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data yang terdiri dari pertama jangkauan, kedua jangkauan antar kuartil, ketiga simpangan rata-rata, keempat variansi, kelima standar deviasi. Di sini saya Sukma Ayu Firanti Hasana, NPM 036. Saya akan menjelaskan tentang jangkauan atau range. Range menyatakan ukuran yang menunjukkan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Range dalam sebuah kelompok data menunjukkan kualitas data tersebut. Semakin kecil nilai range, artinya kelompok data tersebut semakin homogen atau tidak bervariasi. Semakin besar nilai range, artinya kelompok data tersebut semakin heterogen atau bervariasi. Range cukup baik digunakan dalam pengukuran penyebaran data yang simetrik dan nilai datanya menyebar merata, yang berarti data tersebut bersifat homogen. Range menjadi tidak relevan jika nilai data maksimum dan minimumnya berupa nilai ekstrim. Selanjutnya yaitu rumus mencari range untuk data tunggal. R sama dengan X max dikurangi X min. R yaitu range atau jangkauan atau rentang. Terus X max yaitu nilai data paling besar, X min nilai data paling kecil. Selanjutnya rumus range untuk data kelompok. Pertama, range berdasarkan nilai tengah. Rumusnya yaitu range sama dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Kedua, range berdasarkan tepi kelas, yaitu rumusnya range sama dengan tepi atas data atau kelas tertinggi dikurangi tepi bawah data atau kelas terendah. Tepi bawah yaitu selisih batas bawah dengan nilai 0,5. Tepi atas yaitu penjumlahan batas atas dengan nilai 0,5. Selanjutnya yaitu jangkauan antar kuartil. Jangkauannya merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Adapun ilustrasi kuartil adalah sebagai berikut. Pada gambar tersebut terdapat 4 kotak, yang masing-masing kotak itu terdiri 25%. Dibagi menjadi 3 kuartil, yaitu ada Q1, Q2, Q3. Q1 yaitu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Untuk rumus jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya yaitu rumus untuk mencari kuartil data tunggal. Yang pertama kuartil 1 atau kuartil bawah yaitu Q1 sama dengan I dikali N plus 1 per 4. Yang kedua kuartil 2 atau kuartil tengah yaitu Q2 sama dengan N plus 1 per 2. Yang ketiga kuartil 3 atau kuartil atas yaitu Q3 sama dengan 3 dikali N plus 1 per 4. Selanjutnya yaitu rumus untuk data kelompok. Tentukan letak kuartil. QI sama dengan I per 10 dikali N. QI yaitu kuartil ke I letak desil ke I, N banyaknya data. Selanjutnya tentukan nilai kuartil. QI sama dengan TPI plus P dikali NI per 4 min FI per F. QI sama dengan kuartil ke I, TBI yaitu tepi bawah kelas kuartil ke I, P interval kelas, FI atau FK frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I, F frekuensi kuartil ke I, N banyaknya data, I posisi kuartil yang dicari yaitu 1-3. Baik, di sini saya Zumrotul Arifah dengan NPM 22203066043 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sukma, yaitu selanjutnya adalah
simpangan rata-rata atau SR dengan perhitungannya pada data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal sendiri, rumusnya adalah sigma dari mutlak XI dikurangi X bar per N dengan I itu dari 1 sampai dengan N. Selanjutnya untuk data kelompok, rumusnya adalah sigma dari FI dikali dengan mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan FI dengan I 1 sampai N. Oke, nah untuk keterangannya sendiri, SR itu adalah simpangan rata-rata, FI adalah frekuensi data dari 1 sampai dengan N, kemudian XI itu data tengah dari setiap interval, dan X adalah rata-rata, kemudian N-nya adalah banyak data. Nah, dari data tunggal dan data kelompok ini, perbedaannya adalah dari FI. Untuk data tunggal itu kita tidak perlu mengalihkan FI, namun untuk kelompok kita perlu pengalihan FI, seperti itu. Nah, nilai atau hasil dari simpangan rata-rata, jika hasilnya itu kecil atau cukup kecil, itu akan dikatakan konsisten. Sehingga selisih antara data tersebut dan rata-ratanya tidak terlalu besar. Artinya, datanya cukup seragam. Selanjutnya, ragam atau variansi dengan rumusnya adalah S kuadrat. Ragam dari peubah acak adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Variansi 0 mengindikasikan bahwa semua nilai itu sama. Dan variansi selalu bernilai non-negatif atau lebih dari 0. Variansi yang rendah mengidentifikasi bahwa titik-titik data condong sangat dekat dengan nilai rata-rata atau nilai ekspektasi, dan antara satu sama lainnya. Sementara variansi yang tinggi akan mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Untuk rumus dari ragam atau variansi sendiri itu adalah N dikali dengan sigma dari XI kuadrat dikurangi dengan sigma dari XI dikuadratkan dibagi dengan N dikali dengan N-1 dengan I itu adalah 1 sampai dengan N. S kuadrat adalah variansi, kemudian XI adalah nilai tengah atau nilai data ke I, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya yaitu standar deviasi atau disimbolkan dengan S. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari ratanya. Nah, untuk rumus dari data tunggal, untuk data tunggalnya itu adalah S sama dengan akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1 dengan I itu dari 1 sampai dengan N. Kemudian untuk data kelompok itu adalah rumusnya akar dari sigma FI dikali dengan XI min X bar kuadrat per N dengan I 1 sampai dengan N. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui kumpulan data sebagai berikut: 60, 61, 70, 58, 49, 85, 68, 90, 63, 57, 65, 78, 66, 52, dan 99. Tentukan nilai dan program R dari data tersebut. Yang pertama, nilai dari rank. Kedua, jangkauan antar kuartil. Ketiga, simpangan antar kuartil. Keempat, variansi. Dan kelima, standar deviasi. Baik, tadi kan datanya kita urutkan terlebih dahulu datanya sehingga diperoleh 49, 52, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 78, 85, 90, dan 99. Oke, kita jawab untuk yang A, yaitu rank.
Rumus rank sendiri itu adalah data maksimal dikurangi dengan data minimal. Kita udah urutkan sehingga kita bisa peroleh nilai data dan minimal dan maksimalnya, yaitu 99 dan 49, sehingga diperoleh rank adalah 50. Selanjutnya jangkauan antar kuartil dengan rumus JQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 atau kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Dengan rumus kuartil 3 adalah 3 dikali N plus 1 per 4, dan rumus dari kuartil 1 adalah N plus 1 per 4. Sehingga diperoleh 20. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai dari simpangan rata-rata dengan rumus mutlak XI min X bar per N, atau sigma dari mutlak XI min X bar per N. Kita hitung X barnya terlebih dahulu, yaitu diperoleh 68,06, dan kita hitung XI min X bar masing-masing kelas. Kita peroleh 163,3 dibagi dengan N-nya 15. Kita peroleh 10,88. Selanjutnya, yaitu nilai dari variansi. Nah, nilai dari variansi dengan rumus S kuadrat sama dengan N dikali dengan sigma dari XI kuadrat dikurangi dengan sigma dari XI yang dikuadratkan. Oke, kita peroleh nilai dari variansinya yaitu 201,92. Baik, di sini saya Adi Setiadi dengan NPM 085. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari Mbak Sum yang tadi. Yang E, standar deviasi dari data yang ada di atas. Menggunakan rumus S sama dengan akar sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar kuadrat per N min 1. Sama dengan akar 363,28 plus 257,92 plus sampai dengan plus 957,28 per 14 akan menjadi akar 2826,8836 per 14 sama dengan akar 201,92. Lalu hasil akhirnya akan menjadi 14,209. Maka standar deviasinya itu sama dengan 14,209. Lalu ini untuk program R-nya. Yang pertama itu menginput data sama dengan C60, 61, 70 sampai 99. Lalu ada rumus untuk menghitung rank dari data tersebut menggunakan rank data. Lalu yang di nomor 5 merupakan fungsion untuk menghitung rentang dari data. Dengan menggunakan fungsion tersebut, kita ketikkan di nomor 6 menjadi rentang data itu untuk menghitung rentang datanya. Lalu untuk menghitung jangkauan antar kuartil dan rata simpangan menggunakan fungsion yang ada di nomor 8 dan 9. Lalu kita ketikkan untuk menghitung jangkauan antar kuartilnya itu menggunakan rumus yang ada di nomor 11 yaitu jak data. Lalu untuk menghitung rata simpangannya menggunakan rumus yang ada di nomor 13 yaitu sim data. Yang selanjutnya itu untuk menghitung variansi menggunakan var data, dan terakhir itu untuk menghitung standar deviasi menggunakan SD data. Lalu hasil program R-nya akan menjadi seperti ini. Yang pertama itu rank datanya akan menghasilkan nilai 49,99.
rata dari datanya itu 50, jangkauan antar kuartil dari data tersebut itu 15, rata simpangannya menjadi 7,5, variansinya itu menjadi 201,9238. Lalu yang terakhir itu standar deviasi dari data tersebut menjadi 14,20999. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.